lagi dengan aku Kania. Setelah episode sebelumnya itu ada Kakak Isabella yang menjelaskan tentang proyek dan lapangan. Hari ini aku mau mereview tentang glassboard magnetic. Glassboard magnetic itu apa sih? Glassboard magnetic mempunyai arti papan tulis kaca yang fungsinya itu magnetik atau seperti kulkas. Jadi kalian bisa tempelin kertas, notes, reminder, dan masih banyak lagi untuk menunjang presentasi atau meeting kamu di kantor. Komposisinya tuh terdiri dari kaca, plat logam, magnet, dan sunblass. Seperti yang kalian lihat, ada bundaran ini kayak besi gitu. Ini tuh namanya router. Nah, fungsi router sendiri tuh untuk menghubungkan antara kaca dengan dinding. Ini kalau misalnya papan tulisnya mau ditempel ke dinding, jadi penghubung antara kaca dengan dinding kita hubungkan menggunakan router. Kita akan tempelkan beberapa kertas. Kita mengukur sekuat mana si magnet ini untuk menampung kertas-kertas ini. Saya contohnya ada 3. Ini 1 kertas, ini 2 kertas, lalu ada 3 kertas. Nah, terus juga kalau misalnya kertas semuanya ini mau digeser, tuh udah geser kemanapun, udah nggak bakal jatuh. Nah, untuk spidol juga nih, misalnya kita tulis kayak gitu, mudah banget dihapus. Ini kan yang non permanen. Nah, kalau misalnya di kantor kalian tuh glassboardnya atau papan tulisnya buat bikin schedule atau apa, kalian buat garis dulu tuh. Nah, bisa pakai spidol permanen. Nah, kalau mau menghapusnya untuk spidol permanen, tinggal kasih cairan yang kayak misalnya ada kandungan oilnya ataupun sponge atau puff. Si penghapusnya ini dikasih air sedikit aja, itu udah bisa menghapus yang buat spidol permanen. Non permanen juga mudah banget. Jadi mau permanen ataupun nggak permanen itu mudah dibersihkan. Nah, seperti yang di kantorku ini kan papan tulisnya tuh backgroundnya warna putih ya. Kalau kalian mau request warna kayak coklat, hitam, itu bisa banget, asalkan kalian mempunyai spidol tuh yang kontras gitu. Jadi nanti disesuaikan warnanya sesuai, ya asalkan kontras aja dengan spidol yang kalian punya gitu. Nah, kalau kalian cuma punya spidol hitam, nah jadi backgroundnya putih aja gitu biar gampang. Terus ini tulis di glassboard kantorku kan kayak gini, kayak bunga-bunga gitu. Nah, kalian juga bisa request mau listnya tuh motif apa selain bunga, itu bisa banget request gitu. Sebagai papan tulis, glassboard magnetic ini kalau pas lagi presentasi kalian nyalain proyektor, itu bisa jadi wadah buat pemantulan cahaya si proyektor itu, agar presentasi kamu tuh rapih dan proper gitu. Glassboard magnetic ini juga nggak harus nempel di dinding. Kalau kamu pengen buatnya itu yang ada kakinya, itu bisa banget, jadi mudah dipindah kemana-mana. Biasanya namanya itu standing glass whiteboard. Dan biasanya kan orang-orang takut ya menggunakan media kaca sebagai interior di kantor maupun di rumahnya. Sebenarnya tuh jangan mudah takut, atau jangan pernah takut memakai media kaca sebagai keindahan rumah ataupun kantor. Karena desainnya tuh bisa dirancang sedemikian rupa sesuai fungsi dan keestetikannya. Di dalam komposisi tadi kan ada sunblass. Nah, sunblass sendiri tuh mempunyai fungsi sebagai background untuk melindungi kaca pecah, jadi nggak buyar. Nah, masih jadi satu. Kalau misalnya kaca pecah tuh serpihannya tuh masih jadi satu dan tidak akan membahayakan si penggunanya. Apalagi kalau
kaca itu printing warna. Kaca printing tuh biasanya warna putihnya tuh lebih solid, jadi tulisan kita tuh lebih nyata gitu, lebih jelas. Kalau misalnya kalian takut karena kaca itu mudah pecah, sebenarnya caranya tuh dengan di sunblast atau di temper. Ketika kaca pecah, itu tuh pecahannya tuh akan menyatu gitu loh, menyatu jadi satu karena terlindungi oleh si stiker temperednya itu atau stiker sunblastnya tadi. Jadi sehingga tuh nggak melukai penggunanya gitu loh kalau misalnya kacanya tuh pecah. Lalu peletakannya sendiri itu juga harus diperhatikan. Peletakannya tuh jangan sampai terlalu rendah, mengganggu perabotan yang lain atau mengganggu barang-barang yang lain, dan juga menghindari jangkauan dari anak kecil kalau di rumah. Keunggulan glassboard magnetik juga selain dia itu memberi keindahan ya dalam ruangan, dia juga nggak mudah rusak. Nggak mudah rusak tuh dalam arti ya kena air juga nggak kenapa-napa. Kan kalau misalnya papan tulis kayu itu kena air kan kayunya itu nanti akan cepat keropos dalam waktu jangka pendek juga kan. Kalau papan tulis yang kayu itu cepat rusak gitu, sedangkan kalau dia tuh sama sekali awet dan bisa bertahan lama. Kami juga sudah pernah memasang di departemen kementerian, lalu menerima orderan dari rumah tinggal. Kalau rumah tinggal tuh biasanya mereka tuh buat anak-anaknya belajar atau les private gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau konsultasi atau order, jangan pernah sungkan untuk menghubungi kontak yang ada di description box YouTube, karena kita punya beberapa kontak di beberapa akun gitu. Jadi jangan pernah sungkan untuk bertanya, berkonsultasi gratis pastinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.